جعل الحلال والحرام شريعا لجميع الأنام وجعله ابتداء لحديث أشرف الأنام والصلاة والسلام على من جاء بالهدى مثل النجوم وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita hadir berkumpul di majelis taklim seperti biasa, yaitu mendengarkan kajian kita kitab daripada Lubabul Hadis karangan daripada Al-Fadhil Jalaluddin bin Kamal Ad-Din As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Semoga dengan adanya kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekaligus mendapatkan barokah daripada beliau. Kita doakan hafizallahu wa ra'ah wa maka nahmiduna hayati wa yanta'una bi ulumi dini wa dunia wal akhirah. Al-Babul Awal fi Fadilatil Ilmi wal Ulama. Di dalam kitab Lubabul Hadis ini, bab pertama adalah menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan ilmu dan ulama. Fi Fadilatil Ilmi wal Ulama. Membicarakan tentang fadilah atau keutamaan ilmu dan keutamaan daripada ulama. Di dalam salah satu riwayat bahwa junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW pernah memberikan suatu nasihat kepada salah satu sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ya Ibnu Mas'ud, hei anak Mas'ud." Kalau bahasa lain, saya ini misalnya menyerukan kalimat kepada Anda. Hei bocah misalnya. Hei Ardi misalnya. Hei Sandi misalnya. Kalau di dalam kalimat hadis ini Nabi mengatakan ya Ibnu Mas'ud, hei anaknya Mas'ud. Nabi memberikan pesan, memberikan nasihat kepada Ibnu Mas'ud. Isi daripada nasihat tersebut, baginda mengatakan dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman. Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman. Jika Anda lagi duduk atau sedang duduk di salah satu majlis sesaat atau 1 jam aja, duduk di salah satu majelis taklim, mengikuti kajian-kajian kitab, mengikuti kajian-kajian ilmu, maka Nabi mengatakan la tamussu qalaman, jangan memegang pena. Nah, siapa yang lagi pegang pena sekarang? Ya, baru kalau sudah diinstruksikan, diperintah, baru pegang pena. Kalau belum ada instruksi, belum ada perintah, jangan pegang pena. Secara akhlak salah. Ya, bawa aja penanya, tapi taruh. Karena Nabi mengatakan la tamussu qalaman, jangan memegang daripada pulpen atau pena ketika kita sedang mengikuti daripada kajian.
Paham ya? Nah, kalau diinstruksikan oleh gurunya, pegang kitabnya, pegang bukunya, pegang penanya, buka bukunya, baru kerjakan. Kalau masih belum ada instruksi, nah, diam dulu. Nah, itu ya. Kenapa harus begitu? Karena itu merupakan bagian daripada akhlak. Karena itu merupakan bagian daripada adab. Karena itu merupakan bagian daripada kesopanan seorang murid kepada seorang guru. Paham ya? Paham? Itu yang pertama. Apa keutamaannya? Keutamaannya. Keutamaannya banyak. Sampai-sampai Nabi mengatakan wala taktubu harfan, jangan memegang pena ketika kita sedang ada di majelis ilmu, tidak mendapatkan instruksi daripada guru, kemudian kita memegangnya, kita membuka daripada penanya, masih belum dapat perintah kita sudah membuka. Wah, itu kalau bahasanya kurang beradab, kurang berakhlak. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan instruksi, mendapatkan perintah, dibuka, itu namanya berakhlak, beradab. Sampai Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, apa kata Nabi? Wala taktubu harfan, jangan menulis atau mencatat harfan walaupun satu huruf. Apalagi Anda sedang menulis. Kalau bahasanya Anda sebagian yang mengaji sekarang ini, kadang-kadang kita ini ingin menggambar, mengikuti taklim, mengikuti kajian kitab, sibuk dengan menggambar kupu-kupu. Ya, ada yang menggambar Doraemon, ada yang menggambar bulan sabit, buat bintang kejora, ada yang merangkai rumah, ada yang buat mobil-mobilan waktu ngaji. Ada tak? Ada. Perlu saya sebutkan? Tak usah. Ya, tak usah. Fulan bin Fulan ini sibuk kalau sudah ikut kajian kitab, ikut ke majelis taklim, sibuk bawa buku, bawa pulpen. Dia fokus untuk menggambar kupu-kupu. Kadang-kadang saya lihat gambar kerbau-kerbauan, buat mobil-mobilan. Padahal Nabi sudah mengatakan wala taktubu harfan, jangan memegang pena, apalagi kamu menulis satu huruf, apalagi menggambar. Paham ya? Kalau kita lagi ada di majelis taklim, ada di majelis ilmu, kita sedang mengikuti rutinitas belajar mengajar, mengikuti rutinitas kajian taklimnya, kajian kitabnya, mengikuti daripada instruksi daripada gurunya. Kalau gurunya masih mengatakan jangan kamu buka itu bukunya, kamu mengikuti apa yang diperintahkan. Maka apa kata Nabi? Khairun laka min itki alfi raqabati. Oh, keistimewaannya luar biasa. Nabi mengatakan khairun laka, kalau Anda mendengarkan apa yang dipaparkan oleh gurunya, Anda mengikuti daripada perintahnya, khairun laka, di mana Anda tidak membuka daripada buku, tidak memegang daripada pena, tidak mencatat daripada buku untuk satu huruf, khairun laka, itu lebih baik kata Nabi min itki alfi raqabatin, lebih baik Anda itu memerdekakan atau membebaskan 1000 budak. Kita tidak pernah punya budak. Andaikan di zamannya Nabi budak itu ada, di zamannya sahabat budak itu ada. Kalau bahasanya budak itu tawanan lah. Bukan cuma satu tawanan yang kita bebaskan, alfin raqabatin, alfi raqabatin, 1000 budak kita bebaskan.
Itu keutamaannya, kelebihannya, fadilahnya, kata Nabi. Dan Nabi juga mengatakan wan nadaruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ini nasihat kedua kata Nabi apa? Wan nadaruka, jangan sia-siakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sedang ada di pondok pesantren Agro Nurul Islam yang ada di kawasan Loka Budidaya Terpadu, Kampung Tanjung Banon, Kota Batam, Kepulauan Riau. Jauh dari kota. Kita ini ada di tengah-tengah kebun lah bahasanya. Lampu itu tidak masuk PLN, hanya mengandalkan diesel. Kalau siang nggak ada lampu, kalau minyak nggak ada, mati lampu ini, ya kan? Tetapi namanya pesantren, tempat di mana di situ banyak ilmu, karena tempat itu adalah merupakan tempat yang mayoritas kebanyakan adalah membicarakan tentang persoalan iman, takwa, ilmu, ya, nasihat dan macam-macam kebaikan di situ. Ketika kita ada di PPK, ada di Pondok Pesantren Agro, jangan pernah sia-siakan tempat-tempat seperti itu. Bukan hanya pesantren Agro, ada pesantren Lirboyo, ada pesantren Al-Falah, ada pesantren Paiton, ada pesantren Ibrahimi, ada pondok pesantren Al-Munawarah Jember Graton, ada pondok pesantren Baitur Rahmah Jember, ada pondok pesantren mana itu? Ibrahim, ada pondok pesantren Nurul Ilmi, pondok pesantren Al-Ihsan. Banyak pondok pesantren yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia, banyak pesantren, tak terhitung banyaknya, banyak. Di antara salah satu pesantren yang kita lihat, yang biasa kita ada di situ adalah Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Ketika kita ada di pesantren, jangan pernah sia-siakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Tadi malam kita kedatangan orang yang punya ilmu, kedatangan orang yang punya pemikiran luas, punya pemahaman yang luas, seorang yang sudah dikatakan teruji di masyarakat. Siapa beliau? Kalau di struktur itu, di struktur di Buana itu saya lihat di masjid, apa itu masjidnya itu namanya? Itu strukturnya itu namanya Kiai Imam Mutawalli. Ada gambar ditutup pakai kaca. Di situ ada namanya Kiai Imam Mutawalli. Tak syukur-syukur orang itu dipanggil Kiai. Legalitasnya itu sudah terbukti. Ya. Ada lagi di situ strukturnya juga ada namanya Kiai Saifullah. Tak semerta-merta orang itu menaruh kalimat Kiai kalau tidak teruji keilmuannya, keadabannya, kesopanannya. Ya. Karena beliau punya ilmu, punya pemahaman, punya pengertian, beliau diangkat oleh Allah. Dan terbukti di tengah-tengah masyarakat bahwa beliau diakui. Dengan pengakuan itu mereka itu memberikan nama Saifullah, diberi tambahan kalimat Kiai Saifullah. Yang namanya Imam Mutawalli ditambah nama Kiai Imam Mutawalli. Itu kalau ada yang di muka kuning, ada yang namanya Ustadz Mawardi. Dan syukur-syukur orang itu dipanggil Ustadz. Ya. Dan syukur-syukur, tak kucuk-kucuk lah bahasanya itu. Mawardi, dikasih nama Ustadz Mawardi. Ada lagi, banyak di muka kuning itu. Banyak. Orang-orang yang alim itu banyak. Orang-orang yang pandai di situ banyak. Orang yang punya ilmu itu banyak. Ada Ustadz Rauf. Bahkan beliau punya jabatan
Tidak semerta-merta beliau punya jabatan direktur kalau nggak punya wawasan luas, kalau nggak punya pengertian pemahaman yang luas, tidak bisa. Di atasnya lagi ada yang namanya direktur eksekutif Insinyur Muhammad Arif. Tidak semerta-merta, tidak kucuk-kucuk tiba-tiba dia punya legalitas atau punya nama direktur eksekutif. Tidak mungkin kalau nggak punya wawasan. Iya, itu kalau kita berbicara orang muka kuning yang ada di Batam Hindu. Tapi kalau kita tarik di pulau-pulau, di tempat-tempat terpencil, di pedesaan-pedesaan yang jauh dari perkotaan, nah, kita sering kedatangan orang-orang seperti itu. Beliau juga tidak kalah dengan orang-orang yang ada di kota. Siapa? Ada Muiz, dipanggil dengan sebutan Ustadz Muiz, yang biasa mengajar kita setiap hari Sabtu malam Minggu. Hadrah. Ya, tidak semerta-merta dipanggil Ustaz. Beliau karena punya pengertian, punya pemahaman, punya ilmu dipanggil Ustaz. Ada Ustaz Muzammil, ada Ustaz Waris, ada Ustaz apa lagi? Abdullah. Ya. Ada Ustaz Siddiq tuh. Siddiq, ya. Banyak. Para dai-dai yang disebar di pulau-pulau itu banyak. Mereka dipanggil ustaz, dipanggil guru, ada sebagian dipanggil syekh, ada sebagian dipanggil kiai. Tak kucuk-kucuk dipanggil seperti itu, karena beliau sudah teruji dan punya pengertian pemahaman yang teruji di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka ini langsung memanggil dengan sebutan yang sangat mulia. Ada yang dipanggil imam, pak imam, ada yang dipanggil syekh, ada yang dipanggil kiai, ada yang dipanggil ustaz, macam-macam. Nggak dipanggil dengan sebutan kalimat nama yang disandang mereka. Muiz enggak, Siddiq enggak, Muzammil tidak, Waris tidak. Mereka dipanggil ustaz. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, karena mereka punya ilmu, karena mereka punya pemahaman, karena mereka punya pengerti. Nah, orang-orang yang punya legalitas, punya wawasan, punya pengertian, punya pemahaman dalam persoalan ilmu, khususnya ilmu agama, mereka hadir di BPA, jangan pernah kau sia-siakan. Jangan sembunyi kalau ada ustaz. Paham ya? Kalau ada orang muka kuning, jangan kamu sembunyi. Ya, Nabi sudah mengatakan wa nadruka ila wajhil alim. Jangan kau sia-siakan orang-orang yang hadir di tengah-tengah kita seperti orang-orang yang sudah saya sebutkan. Pandanglah mereka, tataplah mereka ila wajhil alim, menatap wajahnya dengan tatapan yang penuh dengan hormat dan takdim. Tataplah wajahnya dengan wajah yang penuh dengan rasa senang dan rasa gembira karena kita kedatangan seorang yang mulia. Apa kelebihannya? Apa fadilnya? Fadilah-fadilahnya itu apa? Apa yang ditawarkan oleh Nabi sehingga Nabi Muhammad itu mengatakan jangan kau sia-siakan orang-orang yang punya ilmu, jangan kau sia-siakan orang yang punya pemahaman. Nabi sudah mengatakan itu. Apa sih keutamaannya? Nabi mengatakan keutamaannya adalah khairul laka min alfi farasin tasaddaqta. Kita tidak pernah punya kuda karena kita tidak pernah beli kuda. Kalau kita punya uang beli kuda tidak apa kita. Ya, tapi janganlah orang beli kuda itu, paling beli sapi yang ada. Nabi mengatakan faros kuda, bukan dokor, bukan ibil, bukan ghanam. Tapi beliau mengatakan faros kuda. Kalau bahasanya di sini ini kuda sangat langka, apalagi unta. Kalau kambing nggak langka, banyak kambing. Apalagi di loka budidaya terpadu, banyak di LBT ini kambing. Setiap hari disembelih, banyak orang yang beli itu. Kenapa? Karena harganya murah, karena harganya terjangkau, karena kambingnya sehat. Nah, dijamin di LBT kambingnya banyak yang dibeli. Untuk apa? Untuk tasyakuran, untuk akikah, untuk korban, banyak. Makanya di LBT ini alhamdulillah diberi kemajuan oleh Allah. Tapi Nabi mengatakan bukan ibil, bukan bakar, bukan ghanam, tapi Nabi mengatakan faros, seekor kuda. Kalau bahasanya kuda di LBT ada
memandang wajah seorang ulama, memandang seorang yang memiliki pengertian pemahaman luas dalam urusan agama, seperti ustadz-ustadz yang barusan saya sebutkan, seperti Ustadz Muiz, Ustadz Muzammil, Ustadz Waris, dan Ustadz Saifullah, Ustadz Iman, Ustadz Rauf, dan sebagainya. Khairul laka min alfin farasin. Apalagi itu ustadz yang punya popularitas luas, popularitas besar. Siapa beliau? Beliau terkenal bukan hanya di Indonesia, di luar negeri beliau juga terkenal. Siapa? Ustadz Abdul Somad. Kalau dikenal itu sebutan UAS. Siapa yang gak kenal UAS? Semua kenal. Dari kota kenal, pelosok kenal, dari kampung, kota, sampai orang yang gak punya TV saja tahu namanya UAS. Ustadz Abdul Somad. Itu orangnya sudah bukan hanya teruji, lebih teruji kalau bahasanya itu. Bukan hanya terkenal, tapi lebih terkenal kalau bahasanya. Siapa lagi? Ada namanya Ustadz Adi Hidayat. Ada Ustadz Zulkifli. Itu ulama-ulama besar itu. Ya. Yang banyak lahir di Pekanbaru, Riau. Kalau di Batam ini ada apa lagi? Buya Yahya. Ya. Itu ulama besar. Orang yang akhlakul karimahnya luar biasa, diakui kitabnya, pengertian pemahamannya luas. Kalau di Tengkong itu ada seorang ulama yang saya kenal, namanya Ustadz Junaidi. Di Tengkong itu saya kenal namanya Ustadz Junaidi. Ya. Lama saya kumpul sama beliau, wah luar biasa, alimnya luar biasa, ilmu manteknya jangan kau tanyakan, dia alim ilmu mantek. Jangan kau tanyakan ilmu balaghahnya, karena beliau alim dan paham tentang ilmu balaghah. Jangan kau tanyakan ilmu sorot dan ilmu nahunya, karena beliau itu pandai dan paham tentang ilmu sorot dan nahunya. Ustadz Junaidi itu merupakan bagian daripada MUI, sekaligus perumus daripada PMB, Persatuan Mubalik Batam. Ini kalau hadir orang-orang seperti itu di PPA, jangan pernah kamu sia-siakan. Pandang mereka, jangan pernah sembunyi. Kalau di dalam kamar, andaikan kamu di dalam kamar, keluar kamu di dalam kamar, tetap ada di depan pesantren, ada di pintu itu, tatap wajahnya, sambil menundukkan kepala, sambil menatap wajahnya sedikit. Sebab Nabi mengatakan khairul laka min alfi farashin tafaddata, karena memandang ulama, memandang seorang yang alim, memandang orang yang pandai dalam urusan agama itu lebih baik daripada Anda bersedekah 1000 daripada kuda. Kita tidak pernah sedekah yang namanya kuda, tidak pernah bersedekah seekor kuda, apalagi alfi farasin, apalagi bersedekah 1000 kuda. Mana? Kalau bahasanya kita, apalagi saya ini adalah orang kiri, orang miskin, orang fakir, orang tidak punya apa-apa. Jangankan sedekah kuda, kopi saja kadang-kadang gula nggak punya, gula ada, kopinya yang nggak ada. Fakir ini, fakir, miskin. Ya, makanya dimasukkan al-fuqara wal masakin. Itulah saya. Saya mau sedekah kopi saja kadang-kadang gulanya nggak ada. Mau sedekah kopi kadang-kadang bubuknya nggak ada. Apalagi mau sedekah kuda, 1 ekor kuda. Baina sama'i wal ar, jauh antara langit dan bumi. Uang ada, kadang-kadang hutang kalau bahasanya. Ya. Lihat. Kadang-kadang uang hutang. Apalagi bersedekah sebanyak 1000 sedekah atau berinfak atau bersedekah seekor kuda, minimal ada orang pinter, ada orang pandai. Kalau sudah itu teruji, terbukti di tengah-tengah masyarakat, sudah banyak masyarakat itu memanggil beliau ustadz, syekh, kiai, ulama seperti UAS, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Apalagi
itu keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kamu menghilang, jangan pernah kamu sembunyi daripada keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad. Siapa? Di Indonesia itu banyak yang dikenal dengan sebutan habaib. Para habaib ada di situ almarhum Habib Munzir. Orangnya nggak ada, tapi gambarnya ada. Minimal adalah di rumah kita gambarnya beliau, fotonya beliau, untuk membuktikan rasa kita kepada beliau, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada junjungan baginda Nabi Muhammad. Menatap fotonya saja pahalanya besar, apalagi menatap sungguh-sungguh ini. Itu Habib Munzir. Kalau Habib Munzir meninggal dunia, kita nggak punya foto misalnya. Oh banyak. Ada Habib Rizik Sihab, ya, pendiri FPI, ada itu, Front Pembela Islam. Ada pula yang namanya Habib Bahar bin Smith, Habib Bahar bin Smith, ya, itu LPI, Laskar Pejuang Islam. Dia berbicara sekarang. Ada di Jawa itu namanya Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Wah, itu ahli zikir. Wah, alimnya luar biasa. Jemaahnya banyak. Keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Habib-habib itu. Ada Habib Hanif Al-Attas, ya. Ada Habib Raihan Al-Qadri, macam-macam. Banyak Habib-habib di Indonesia ini. Kalau ada Habib hadir di BPA, keberkahan di BPA kita itu. Habib hadir di sini, kalau perlu kita cium tangannya. Jangan hanya kamu memandang wajahnya, bukan hanya kamu berdiri tegak, tapi kamu datanglah kepadanya untuk mencium daripada tangannya, dan mintalah kamu doa kepadanya. Kenapa? Karena itu khairul laka min alfi faras tasaddaq. Karena itu lebih baik daripada Anda itu bersedekah 1000 kuda untuk kau keluarkan, untuk kau bagikan kepada orang fakir miskin. Pandang itu wajahnya. Kita mau sedekah nggak mampu, nggak punya uang, alias kiri, alias miskin, ya. Mau mengeluarkan 1 kuda, jangankan 1 kuda, mau ngasih makanan saja masih hitung-hitungan. Itu kita. Itu yang kedua kata Nabi. Kemudian kata Nabi apa? Wasallamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Kata Nabi, ketika Anda itu melihat daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar, orang-orang yang faham dalam dunia agama, ya, para guru-guru, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, para syekh, para ulama, para asfiya, ya, para habaib, ketika hadir tengah-tengah kita, jangan pernah kau hanya melihat, jangan pernah kamu ini melihat saja, tetapi kamu harus salamuka alal alim, berikan salam kepadanya sebelum mereka mengucapkan salam kepada kita. Jadi kalau Ustaz Saifullah turun dari mobil, Ustaz Mawardi turun dari mobil, Ustaz Imam Tawali turun dari mobil, ada ustaz-ustaz para dai-dai yang disebar di pulau turun dari keretanya, turun dari mobilnya, jangan sia-siakan mereka. Salamuka, pertama ucapkan salam kepada mereka sebelum mereka mengucapkan salam kepada kita. Jadi kalau Ustaz Muiz itu jadwalnya mengajarkan hadrah kepada kita, biasanya beliau ini mengucapkan assalamualaikum, amin misalnya. Jangan sampai guru kita yang pertama kali mengucapkan kata kalimat salam, kalau perlu kita yang mendahulunya. Assalamualaikum Ustaz, datang kita. Paham ya? Paham ya? Kenapa? Khairun laka min ibadati alfi sana. Karena itu lebih baik daripada kita menjalankan ibadah alfi sana, 1000 ibadah. Sholat sunnah, ruku, i'tidal, julus kita, kemudian sholat lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, sholat lagi. Sampai 10 kali kita menjalankan sholat di masjid, sholat sunnah 10 kali, masih kurang kita itu. Lebih baik kita itu adalah mengucapkan kalimat salam. Apalagi kita itu mengucapkan salam plus dengan sholatnya. Luar biasa. Paham ya? Itulah fadilah
dengan penjelasan mengenai tentang fi fadilatul ilmi wal ulama, tentang keutamaan daripada ilmu dan ulama. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi pengertian dan pemahaman yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan barokah dari guru-guru kita, khususnya mendapatkan barokah daripada al-alim al-alama al-fadil Jalaluddin bin Kamal bin As-Suyuti rahimahullahu taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa atubu ilaik.